Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys, masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru sasar ke channel ini, Insan ingatkan untuk di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru masalah tentang budidaya jamur tiram guys. Nah jadi banyak sekali pertanyaan masuk seperti ini ya guys ya. Bang, bagaimana kalau pembuatan backlog itu tidak disterilisasi? Nah seperti itu guys pertanyaannya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu kita harus tahu sebenarnya fungsi sterilisasi itu apa ya guys ya. Udah pernah dan sering Insan bahas tujuan sterilisasi, kemudian cara sterilisasi yang baik dan benar, kemudian manfaat sterilisasi itu apa. Nah jadi kalian bisa tonton videonya itu di bawah supaya lebih jelas. Tinggal ketik aja di kolom pencarian channel Insan ini apa sih tujuan sterilisasi dan fungsi sterilisasi. Tapi di sini akan Insan jelaskan sedikit lah ya guys ya. Yang pertama itu adalah untuk mengurangi ataupun mematikan bakteri-bakteri ataupun spora-spora liar yang berada di serbuk kayu itu guys. Nah kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu proses pelapukan si kayu ini supaya miselium itu bisa lebih cepat ataupun bisa lebih mudah memakan serbuk kayunya itu guys. Nah jadi dari dua jawaban ini ataupun dari dua tujuan sterilisasi ini bisa kita simpulkan bahwasanya proses sterilisasi itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan pembuatan backlog jamur tiram guys. Nah jadi kalau nggak disterilisasi bagaimana? Nah kembali lagi guys ke petani jamur yang dulu-dulu itu ya guys ya. Kalau lah misalnya proses sterilisasi itu tidak dilakukan dan backlog itu bisa jadi, maka ya kita ini nggak akan ada yang mau sterilisasi ya guys ya. Capek gitu ya guys ya sterilisasi, nungguin api ataupun mengeluarkan biaya untuk beli gas, untuk beli kompor oli, untuk beli kayu bakar. Nah jadi itu memakan biaya yang lumayan mahal, apalagi tempat steamnya ya guys ya, seperti di sana itu. Kalau yang tong-tong gitu ya murah sih guys, tapi untuk yang kapasitas 500, mungkin kapasitas 1000, bahkan ada yang kapasitas 5000 sekali steam. Nah itu bisa memakan biaya puluhan juta guys. Nah jadi kalau misalkan pembuatan backlog tidak disterilisasi itu bisa, dan sudah pasti kita ini nggak perlu capek-capek sterilisasi guys. Nah seperti itulah ya guys ya. Nggak perlu capek-capek sterilisasi, nggak perlu capek-capek keluar biaya. Nah seperti itu guys. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu Insan juga terpancing ya guys ya, terpancing untuk melakukan eksperimen nih. Nah jadi dulu lah ya guys, selama udah hampir setahun lah, di awal-awal Insan buat channel itu Insan selalu merespon ya guys ya, merespon pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita buatkan eksperimen. Jadi ada yang tidak disterilisasi, kemudian ada yang disterilisasi hanya dengan sinar matahari. Jadi Insan waktu panas ini guys, Insan jemur ya guys ya 1 harian. Nah kemudian besoknya kita tanam bibit jamur tiram dengan ya lebih banyak kita beri bibitnya, dan hasilnya itu ya bibitnya nggak jalan guys. Ada yang jalan hanya sekitar 15%, kemudian udah macet karena udah ada tumbuh jamur-jamur yang lainnya tak apa-apalah. Kemudian ada juga yang hanya kita proses pengomposan tertutup rapat panas. Itu kan biasanya kemungkinannya terjadi ataupun kemungkinan berhasilnya lebih tinggi ya guys ya, karena kan udah panas saat proses pengomposan itu bisa mencapai 70 bahkan bisa 80 derajat guys. Kalau kita masak telur di situ 1 malaman bisa matang. Tapi toh yang seperti itu juga nggak bisa guys, nggak bisa jalan. Nah jadi walaupun terdengar sedikit konyol pembuatan backlog tanpa disterilisasi, tapi kita tetap coba ya guys ya. Kita akan coba sebenarnya kendalanya itu di apa, masalahnya itu apa yang timbul kalau backlog nggak disterilisasi kemudian kita tanami bibit. Karena ya dari media dedeknya juga itu pastinya ada kutu ataupun ada telur-telur kutunya yang bakalan menetas kalau nggak disterilisasi. Kemudian dari serbuknya juga mungkin yang dari kilang ada zat kimia, entah dari solar, entah dari oli, kemudian dari jamur-jamur liar yang tumbuh saat pohonnya itu belum ditebang ataupun belum dipotong. Jadi banyak guys ya, banyak hal yang
diuntungkan ataupun banyak kegunaan dari sterilisasi ini guys. Dan salah satunya yaitu tadi guys, untuk mensterilkan si media tadi. Nah jadi kita buat nol lah ya guys ya, kan di situ ada jamur liar, ada kutu-kutu, ada telur-telur, serangga, segala macam jenis-jenisnya itu sampai mungkin 70% ataupun 80%. Kemudian saat pengomposan itu bisa mati 10-20%, berarti masih ada 50% lagi yang harus kita nolkan gitu guys ya, maksudnya harus kita sterilkan. Jadi dengan proses sterilisasi ini dia bisa menolkan ataupun mensterilkan zona yang akan kita tanamin bibit jamur guys. Nah jadi lebih kurang seperti itulah penjelasannya ya guys ya. Nah jadi kalau misalkan udah kosong ataupun udah steril, ibaratnya udah buku kosong, jadi mau kita tanamin benih apapun itu pasti tumbuh guys. Nah itu pasti tumbuh, pasti jadi. Bahkan ada yang sterilisasi sampai 8 jam, 10 jam, 12 jam juga masih ada yang tersisa dari medianya itu, kontaminasinya. Jadi saat ditanamin bibit jamur yang tumbuh bukannya masalah bibit jamur, malah jamur-jamur liar yang lain. Nah jadi yang disterilisasi aja lama aja bisa nggak tumbuh, apalagi nggak disterilisasi. Nah logikanya seperti itulah ya guys ya. Nah jadi untuk yang masih lebih penasaran, kalian bisa coba di rumah sih guys ya. Nah, itu mungkin pertanyaan iseng ataupun pertanyaan orang yang memang nggak tahu ataupun, nah logikanya seperti itulah. Ngapain kita capek-capek sterilisasi kalau misalkan nggak disterilisasi itu bisa. Nah seperti itulah ya guys. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pikiran dan hati kita di rumah ya guys ya teman-teman semua. Karena ya memang kalau dunia usaha ini pasti berkembang seperti itu. Ada hal-hal baru yang memancing untuk kita eksperimenkan, untuk kita coba. Barangkali bisa ya kan guys, seperti itu nggak disterilisasi. Karena kalau yang dulu yang saya coba itu ada dua atau 4 ya kemarin itu ya, 4 backlog mungkin yang nggak kita sterilisasi. Ada 4 backlog yang kita sterilisasi dengan cahaya matahari aja guys. Jadi kita jemur lognya itu, diterik 1 harian, kemudian ditanam. Nggak ada yang bisa tumbuh guys, nggak ada yang bisa berkembang miselium tiramnya. Nah jadi kalau yang masih penasaran juga silahkan coba di rumah. Tapi intinya kalau dari eksperimen yang udah Insan buat itu nggak bisa guys, nggak bisa dilakukan lah ya guys ya. Kalau untuk faktor ataupun untuk produksi usaha besar itu nggak akan bisa jalan. Nah mungkin itu aja guys video pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.